Renungan Hari Minggu Biasa ke-7 tahun C. Mampukah saya membalas kejahatan dengan kebaikan? Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Samuel bab 26 ayat 2, ayat 7-9, ayat 12-13, ayat 22-23. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 45-49, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 27-38. Saudara-saudariku terkasih, mampukah saya membalas kejahatan dengan kebaikan? Mampukah saya berbuat kasih terhadap orang yang melakukan kejahatan dan dosa? Terhadap pertanyaan ini akan muncul banyak jawaban. Saya bisa membalas kejahatan dengan kebaikan bila ia bertobat, bila ia mau berubah, bila ia sembah sujud kepadaku, dan lain sebagainya. Atau saya akan memberi kesempatan kepadanya sampai ia sadar sendiri akan tindakannya. Kelihatan sangat jelas bahwa kejahatan dibalas dengan kebaikan harus diikuti dengan prasyarat tertentu. Bila ia mau itu atau ini. Artinya, bila orang ini tidak ada usaha untuk berbalik ke jalan yang benar, jalan yang baik, berarti tidak ada kasih. Yang ada di dalamnya adalah balas dendam. Keinginan manusia ini sangat berbeda dengan keinginan, rencana, dan kehendak Allah terhadap manusia. Tuntutan Allah kepada manusia adalah harus mengampuni, harus mengasihi tanpa alasan apapun. Kasih yang akan merubah atau mengubah hati nurani dan pikiran manusia untuk bertobat dan hidup dalam suasana kasih itu sendiri. Yang ditekankan Allah adalah tindakan belas kasihan yang sungguh-sungguh, tindakan pengorbanan yang sungguh-sungguh dari manusia atau kita yang menjadi penentu utama dan pertama dari pernyataan dan perwujudan kasih itu sendiri. Saudara-saudariku terkasih, salah satu tokoh yang ditampilkan dalam mewujud nyatakan kasih Allah secara total kepada manusia yang berdosa, manusia yang seharusnya harus dibenci adalah Daud terhadap Saul. Saul yang memiliki amarah dan dendam yang dalam terhadap Daud. Ia ingin agar menghancurkan Daud. Daud terpaksa harus melarikan diri dari istana Saul dan mencari tempat perlindungan yang aman di wilayah pegunungan Yudea Selatan. Tidak mendatangkan rasa dendam, benci dalam diri Daud. Yang ada adalah belas kasihan. Prinsip yang dimiliki oleh Daud adalah ia tidak akan melakukan kejahatan kepada orang yang sudah diurapi oleh Allah. Daud ditampilkan sebagai raja yang perkasa dalam iman dan perbuatan kasih yang luhur dan agung. Sebab dia sendiri tidak mendendam lawannya, tetapi rela mengampuni lawannya. Yang mau ditegakkan Daud adalah kesediaan untuk mengampuni, dipandang sebagai jalan persaudaraan dan kasih. Saudara-saudariku terkasih, untuk mewujudkan jalan yang diperjuangkan dan diusahakan Daud, Santo Paulus memberi suatu perbandingan antara sikap Adam lama dan Adam baru. Adam lama digambarkan sebagai pribadi yang gagal melaksanakan rencana keselamatan Allah karena ketidaktaatannya kepada kehendak Allah. Sedangkan Adam baru, Yesus Kristus, adalah pribadi yang sungguh mengorbankan diri sampai taat di salib
untuk mengangkat manusia dari kejatuhan kedosaannya. Dalam Adam lama, manusia dihukum, sedangkan dalam Adam baru, manusia diselamatkan dan dimuliakan. Prinsip keselamatan dan kehidupan ini harus menjiwai seluruh hidup manusia, para pengikutnya. Karena itu, saudara-saudariku, atas dasar ini, Santo Lukas menampilkan Yesus yang sangat tegas, mengajak para muridnya agar sungguh-sungguh menegakkan hukum kasih di atas segala-galanya. Tuntutan Yesus kepada murid-murid adalah mengasihi musuh, berbuat baik terhadap orang yang membenci kamu, berdoa bagi mereka yang mencaci kamu, beri baju kepada orang yang mengambil jubahmu, jangan menghakimi, jangan menghukum, dan ampunilah supaya kamu pun diampuni. Tuntutan yang sungguh berat ini sudah dilakukan dan dipraktekkan oleh Yesus sendiri. Ia bukan saja mewartakan kerajaan Allah, tetapi hidup sesuai dengan apa yang diwartakannya. Ia membinasakan kejahatan dan musuh dengan mencintai. Prinsip yang ditegakkan Yesus bagi murid-muridnya adalah harus menolak hukuman pembalasan dendam dengan menegakkan hukum kasih. Sebagaimana kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Yang mengharapkan kepada para muridnya adalah suatu nilai yang lebih dari pada hanya sebatas persahabatan, keramahan, dan lain sebagainya. Maka tegas ia mengatakan, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang berdosa pun berbuat demikian. Saudara-saudariku terkasih, prinsip penegakan belas kasihan Allah dituntut bagi kita semua bila kita ingin mau hidup dalam suasana kasih dengan sesama dan alam semesta. Daud dan Yesus Kristus menghadirkan kebajikan ilahi dari Allah yang telah berbelas kasih terhadap manusia. Bagaimana dengan kita? Kita menghadirkan apa bagi sesama kita? Apakah kasih atau balas dendam? Apakah pengampunan atau hukuman? Apakah kasih atau kejahatan? Ingat, sebagaimana kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepadamu.